warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Eka Wulandari Laki 5 dengan NIM 2317308878. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang suplemen dan nutrisi. Saksikan ya videonya. Baik, kali ini video yang berjudul suplemen dan nutrisi olahraga. Tinjauan ilmiah, jenis, manfaat, alternatif, alami, efek samping, dan isu dumping. Di sini kita akan bahas semua berdasarkan penelitian ilmiah ya, supaya kita paham mana yang aman, mana yang bermanfaat, dan mana yang berisiko. Klasifikasi suplemen olahraga. Kita bagi suplemen jadi 3 kelompok utama. Kelompok pertama, meningkatkan performa. Contoh, kreatin, kafein, beta-alanin, dan nutra. Ini dipakai untuk menambah tenaga, kecepatan, dan daya tahan saat berolahraga. Klasifikasi suplemen olahraga. Kita bagi suplemen jadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama, meningkatkan performa. Contohnya kreatin, kafein, beta-alanin, dan nitra. Ini dipakai untuk menambahkan tenaga, kecepatan, dan daya tahan saat berolahraga. Kelompok kedua, pemulihan dan perbaikan otot. Contohnya protein BCAA dan HMB. Fungsinya memperbaiki serat otot setelah latihan keras supaya cepat pulih dan otot tumbuh lebih kuat. Kelompok ketiga, dukungan metabolit dan kesehatan. Contohnya itu vitamin D, zat besi, magnesium, dan omega 3. Ini untuk menjaga tubuh tetap sehat, mencegah sakit, dan fungsi tubuh berjalan baik. Ingat ya, manfaat baru terasa kalau memang terbukti secara ilmiah. Selanjutnya untuk pemulihan umum. Yang paling penting, protein, antioksidan, dan asam amino. Pesan penting ya, suplemen hanya bekerja kalau makan sehari-hari. Sudah cukup gizi dan latihan dilakukan dengan teratur. Alternatif alami, pengganti suplemen sintesis. Ingat, prinsipnya makan dulu suplemen, belakangan kita dapat bermanfaat yang sama dari makanan asli kok. Pengganti keratin ada di daging merah, ikan, telur. Yang selanjutnya, pengganti nitra ada di jus bit, bayam, seledri, bagus sekali buat aliran darah. Ketiga itu antioksida, ada jus ceri, kunyit, teh hijau, mengurangi rasa sakit otot. Yang keempat itu pengganti kafein, ada di kopi hitam alami atau teh hijau, aman dan fungsi tetap terjaga. Yang kelima itu protein alami, tempe, tahu, ayam, ikan, telur, gizinya jauh lebih lengkap ya. Keenam itu tanaman herbal, ginseng bagus untuk tubuh tahan lelah. Efek samping dan resiko penggunaan berlebihan. Suplemen itu seperti obat juga. Kalau salah pakai ada risikonya. Yang pertama itu masalah pencernaan. Terlalu banyak protein atau kreatin bisa bikin kembung, diare, atau kram perut. Selanjutnya itu beban ginjal dan hati. Dosis terlalu tinggi dan pakai. Selanjutnya itu beban ginjal dan hati. Dosis terlalu tinggi dan dipakai lama, organ dalam pekerjaan terlalu berat, apalagi kalau kurang minum air putih. Selanjutnya itu masalah jantung. Terlalu banyak kafein bikin jantung berdebar, gemetar, cemas, dan tekanan darah naik. Resiko produk yang dimana banyak suplemen dipasarkan menggunakan zat lain tapi tidak tertulis di kemasan. Ini bahaya sekali buat atlet. Selanjutnya itu
ketergantungan. Kenapa tergantungan? Kalau terlalu sering dipakai, tubuh jadi malas menyerap nutrisi dari makanan biasa. Atur dumping dalam olahraga kompetitif. Ini bagian paling penting untuk atlet. Definisi dumping menurut WADA: pemakaian zat atau cara yang dilarang untuk keuntungan yang tidak adil dan yang membahayakan kesehatan. Perbedaan yang jelas. Yang pertama itu suplemen sah, aman, terdaftar, tidak ada di daftar larangan. Yang kedua itu dumping, zat yang dilarang keras. Selanjutnya masalah besar, kontaminasi suplemen. Peneliti menunjukkan 10 atau sampai 15% suplemen di saat disarankan ternyata ada zat terlarang tapi tidak ditulis di kemasan. Ingat, aturan tanggung jawab mutlak. Apapun yang ada di tubuh atlet itu tanggung jawab atlet sendiri. Mau tidak sangat apapun yang terjadi di tubuh atlet itu tanggung jawab atlet sendiri. Mau tidak sengaja atau tidak, kalau tes positif tetap kena sanksi. Solusinya hanya beli produk yang punya sertifikat resmi seperti Informed Sport atau NSV Certificates for Sport. Itu tandanya sudah diuji laboratorium, terlarang PS diizinkan. Mari kita bedakan supaya tidak salah langkah. Yang dilarang itu seperti daftar FWADA. Yang pertama itu steroid anaboid, bikin otot cepat besar, tapi rusak hati dan jantung. EPO, meningkatkan sel darah merah, risiko gumpalan darah. Ketiga itu hormon pertumbuhan, bikin organ membesar tidak wajar. Selanjutnya stimulat kuat seperti amfetamin atau efedrin. Selanjutnya itu SARFS, RMS, zat baru yang berbahaya yang diizinkan dan aman. Kreatin monohidrat, protein murni yang diizinkan. Protein murni, kafein asli, dosis wajar ya, vitamin dan mineral. Selanjutnya beta alanin. Selanjutnya itu elektrolit. Jangan pakai yang ada tulisan efek seperti steroid. Biasanya itu dilarang ya. Selanjutnya itu rekomendasi berbasis bukti ilmiah. Urutan prioritas. Kita harus rekomendasi berbasis bukti ilmiah. Urutan prioritas. Kita harus panduan khusus atlet ya. Apa sih yang pertama? Yang pertama itu cukup pakai produk bersertifikat resmi. Yang kedua, wajib konsultasi saat ahli gizi olahraga. Yang ketiga, cek daftar larangan WADA setiap tahun karena bisa berubah. Mengapa nutrisi penting dalam olahraga? Energi dan pemulihan. Nutrisi memastikan ketersediaan bahan bakar karbohidrat, lemak, dan mendukung pemulihan jaringan melalui protein. Jenis-jenis suplemen populer yang dimana kita bisa tahu. Yang pertama itu kreatin, meningkatkan kekuatan dan support power. Yang kedua itu protein,
mendukung sistesis protein otot dan pemulihan. Yang ketiga itu BCAA, diklaim kurangnya kelelahan dan proteis. Kita bisa tahu potensi efek samping dari risikonya. Apa sih risikonya? Pertama itu kontaminasi. Manfaat suplemen berdasarkan bukti ilmiah. Yang pertama itu kreatin konsistensi meningkatkan kekuatan maksimal output, power dan pasar otot saat dipadukan latihan beban. Yang kedua itu proin wear, mempercepat pemulihan, perbaikan sintesis protein otot bila dikonsumsi 2-40 gram setelah latihan. Prinsip efektivitas sering bergantung pada dosis, timingnya dan status nutrisi pada atlet. Alternatif nutrisi alami untuk meningkatkan performa. Kita tahu kita harus fokus pada makanan utama dan strategi nutrisi yang digunakan pada bukti. Kita harus buktikan bagaimana itu nutrisi yang terbukti. Sumber protein lengkap dengan daging, lemak, ikan, telur, kacang-kacangan untuk sistem otot. Selanjutnya, jumlah dan kualitatif tidur, hidrasi, dan pola makan seimbang sering lebih berpengaruh daripada suplemen. Bisa kita tahu efek samping suplemen yang kita tahu itu gangguan ginjal, hati, hormon, dan resiko kontaminasi. Kita bisa tahu damping dalam olahraga menggunakan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan performa secara tidak sah. Selanjutnya jenis-jenis doping. Yang pertama itu yang saya tahu AAAS, EPO, blood doping, stimul hormon pertumbuhan, dan metode terlarang lainnya. Kontroversi suplemen dan doping, di mana kontaminasi produk pada menyebabkan kontroversi suplemen dan doping. Kontroversi suplemen dan doping, yang dimana kita bisa tahu kontaminasi produk dapat menyebabkan doping tidak sengaja. Berikut ini beberapa macam suplemen untuk olahraga. Yang pertama, suplemen protein. Yang kedua itu kreatin. Yang ketiga itu kafein. Berikut ini beberapa macam suplemen untuk olahraga. Suplemen protein, yang kedua itu kreatin, dan ketiga itu kafein, dan keempat itu beta-alanin. Yang selanjutnya suplemen elektrolit dan karbohidrat. Yang terakhir itu vitamin dan mineral. Efek samping penggunaan suplemen pada olahragawan, yang dimana bisa kita tahu penggunaan suplemen yang tidak terkontrol melebihi dosis anjuran atau tanpa supervisi tenaga ahli dapat menimbulkan berbagai efek merugikan pada kesehatan olahragawan. Berikut ini beberapa efek samping akibat penggunaan suplemen berlebih. Yang pertama itu gangguan fungsi ginjal. Yang kedua itu gangguan hormon. Ketiga itu kontribusi produk suplemen untuk olahragawan, yang dimana suplemen olahraga dapat dikualifikasi berdasarkan fungsi. Macam-macam suplemen untuk olahragawan. Yang dimana bisa kita tahu suplemen olahraga dapat dikomunikasikan berdasarkan fungsi fisiologisnya, kandungannya utamanya, maupun waktu penggunaannya dalam diskusi latihan dari preferensi ilmu keolahragawan, pemahaman terhadap
Klarifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa suplemen yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan psikologi spesifik atlet jenis olahragawan. Meningkatkan prinsip dalam ilmu kelatihan berlaku pula dalam doping gizi olahraga. Optimasi pemenuhan bahan pangan harian atlet sepak bola menggunakan algoritme genetik untuk memenuhi kecepatan gizi pada makanan. Siapa sih yang tidak menginginkan tubuh yang sehat? Sobat As pasti juga ingin tubuh yang sehat, bukan? Oleh karena itu, kita perlu makan makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu nutrisi? Dari mana kita memperoleh nutrisi? Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi untuk menjaga kesehatan dan agar pertumbuhan dan perkembangan berlangsung normal. Nutrisi ini dapat diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Apakah Sobat As tahu bahwa tidak ada satupun makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap? Oleh karena itu, kita perlu mengkonsumsi berbagai macam makanan agar kebutuhan tubuh dapat terpenuhi. Nutrisi apa saja yang dibutuhkan tubuh? Tubuh manusia membutuhkan lebih dari 60 macam nutrisi yang berbeda-beda. Ada nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau disebut juga dengan makronutrien, dan ada yang dalam jumlah sedikit atau disebut dengan mikronutrien. Zat-zat yang tergolong ke dalam makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan zat-zat yang termasuk ke dalam mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Sekarang, mari kita bahas satu persatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi pertama yang akan kita bahas adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk bergerak, tumbuh, mempertahankan suhu tubuh, dan berkembang biak. Energi yang dibutuhkan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, kegiatan yang dilakukan, dan berat badan. Contoh makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah nasi, jagung, roti, kentang, dan ubi. Orang yang bekerja keras dan banyak bergerak memerlukan banyak karbohidrat. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak di daerah perut, di sekeliling ginjal, jantung, atau di bawah kulit yang menyebabkan tubuh menjadi gemuk. Nutrisi selanjutnya yaitu protein. Protein berdasarkan dari sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur, keju, dan susu. Protein hewani ini merupakan protein yang sempurna karena mengandung asam amino esensial. Sedangkan protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuhan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Protein nabati ini merupakan protein yang kurang sempurna dibandingkan dengan protein hewani karena kandungan asam amino esensialnya kurang lengkap. Protein berfungsi sebagai komponen struktural, yaitu untuk pembangun tubuh serta pengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai fungsi fungsional yang berkaitan dengan enzim, antibodi, dan hormon. Selanjutnya, lemak. Lemak merupakan sumber energi yang tinggi. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan mata, serta melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Berdasarkan sumbernya, lemak juga terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati.
Lemak hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, mentega, dan susu. Sedangkan lemak nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, avokat, dan kemiri. Mikronutrien yang pertama kita bahas yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat organik pelengkap makanan yang dibutuhkan untuk memperlancar metabolisme tubuh. Vitamin dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Setiap jenis vitamin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Vitamin A dapat diperoleh dari wortel, vitamin D dapat diperoleh dari ikan, vitamin E dapat diperoleh dari kuning telur, vitamin K dari sayuran hijau, vitamin B dari daging, dan vitamin C dapat diperoleh dari jeruk. Mikronutrien kedua yaitu mineral. Mineral dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan asam basa dan pembentukan struktur tubuh. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, seperti natrium, kalsium, kalium, fosforus, magnesium, klorin, belerang, fluorin, dan iodin. Sedangkan mikroelemen merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, seperti mangan, kromium, kobalt, molibdenum, zinc, dan tembaga. Berikut adalah gambar contoh makanan yang merupakan sumber mineral. Sobat As, selain zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, air merupakan senyawa yang paling penting bagi tubuh karena air berfungsi untuk melarutkan zat makanan, mempercepat reaksi, membentuk cairan, mengatur panas tubuh, dan mengangkut zat sisa ke alat pembuangan. Tahukah Sobat As bahwa tubuh kita dalam sehari membutuhkan rata-rata 2,5 liter air yang diperoleh dari air minum dan air yang terkandung. Mari kita simpulkan ya, suplemen itu hanya membantu, bukan pengganti makanan atau pengganti latihan. Selanjutnya itu ada bukti ilmiah kuat untuk kreatin, kafein, beta-alanin itu yang paling aman dan bermanfaat. Selanjutnya alternatif. Yang selanjutnya itu alternatif alami dan makanan dan tanaman itu sama efektif, bahkan resiko efek samping ada kalau dosis salah satu produk tidak terjamin mutunya. Selanjutnya itu soal dumping, waspada kontaminasi tersembunyi, pilihan produk yang sudah diuji laboratorium, prioritas terakhir. Nutrisi alami yang lebih baik, suplemen hanya sebagai penyua materi yang diambil dari saya suplemen terpercaya. Yang pertama itu standar dari Masyarakat Ilmiah Gizi Olahraga Dunia, ISSN. Aturan resiko wadah soal anti doping, jurnal jurnalis ilmiah kesehatan dan olahraga, panduan gizi olahraga. Itulah tadi video pembelajaran saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.